Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, bab yang sedang kita bahas masih pada bab tentang sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya, huwal gulu fis solihin, itu karena bersikap gulu kepada orang-orang soleh. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah kita akan bahas dalil yang terakhir tentang larangan bersikap gulu. Karena itu merupakan salah satu wasilah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Waspadalah, berhati-hatilah kalian dari sikap gulu, berlebih-lebihan. Karena bahwasanya sebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu karena bersikap gulu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya dari sikap gulu dan haramnya tindakan gulu. Karena yang pertama, tahdziruhu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah memberikan peringatan. Dan yang namanya peringatan itu mengandung larangan dan juga tambahan. Artinya bukan hanya sekedar larangan, tetapi Nabi SAW memberikan peringatan yang sangat keras. Kemudian juga yang kedua, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sikap gulu itu merupakan sebab kebinasaan yang menimpa umat-umat terdahulu. Wa ma kana sababanil halak kana muharrama. Maka setiap hal yang menyebabkan kebinasaan, maka itu terlarang. Nah, kemudian apa asbabul wurud dari hadis ini? Kenapa tiba-tiba Nabi SAW menyampaikan hadis dengan redaksi yang sangat keras? Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tentang asbabul wurud, yakni sebab Nabi menyampaikan hadis ini. Haitsu rawa Ibnu Abbas meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam godatal aqabah wa huwa ala naqatihi. Rasulullah bersabda pada pelaksanaan ibadah haji, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang saat itu Rasulullah hendak melempar jumroh Aqabah.
yang Nabi sedang berada di atas tunggangannya. Beliau berkata, ilqit li hasa, pungutkan aku kerikil. Jadi Nabi meminta untuk diambilkan kerikil. Ibnu Abbas mengatakan, falaqitu lahu sabahasayat hunna hasal khadaf. Maka aku pun mengambil 7 butir kerikil. Ya memang inilah yang diwajibkan, bahwa melempar jumroh yaitu dengan 7 kerikil. Hunna hasal khadaf, yang mana kerikil tersebut seperti ujung kelingking, ya mungkin seperti kelereng ya, lebih kecil lagi. Faja'ala yang fuduhunna fi kafih, dan Nabi pun mengumpulkan kerikil tersebut di telapak tangannya. Wa yaqul, dan beliau bersabda, amsaluha ula'i farmu, kerikil yang seperti inilah hendaknya kalian jadikan untuk melempar jumrah. Wa iyyakum wal ghuluwa fiddin. Di sini beliau menyampaikan, waspadalah, berhati-hatilah dari sikap gulu dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin, bahwasanya sebab kebinasaan umat-umat sebelum kalian karena bersikap gulu pada agamanya. Iya. Di sini Nabi SAW memberikan peringatan keras kepada para sahabat. Kalau kalian ingin melempar jumrah, artinya ambil batu ataupun kerikil yang sebesar itu. Jadi merupakan tindakan gulu jika seseorang melempar jumrah, mereka menggunakan batu yang besar, seperti batu koral misalnya. Ini termasuk tindakan gulu. Makanya semua hal yang menyelisihi aturan syariat, maka itu merupakan tindakan apa? Gulu. Sebaik-baik beribadah, hendaknya kita berusaha untuk mencocoki ibadahnya Nabi SAW. Karenanya termasuk sikap gulu dalam melempar jumrah, itu seorang melempar jumrah dengan batu yang besar, apalagi melemparnya dengan benda-benda seperti pakai sepatu atau pakai apa misalnya, ya. Dan kenapa mereka melakukan tindakan seperti itu? Karena mereka memiliki keyakinan yang keliru. Ya, bahkan bukan hanya melempar dengan batu yang besar, tapi mereka ucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk diucapkan. Bukan kalimat zikir, karena seharusnya sambil melempar kita baca apa? Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Seperti itu. Ini karena yang dia niatkan adalah melempar syaitan, yang dia bilang apa? Mampus. Seperti itu. Ya, ada seperti itu jamaah. Ini menyelisihi ya cara melempar jumrah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Memang benar asal usul ibadah melempar jumrah, yaitu di mana Nabi Ibrahim melempar syaitan. Ibnu Abbas mengatakan, lamma ata Ibrahim khalilullah al-manasik, arada lahu syaitan indal jumrah al-aqabah, faramahu bisabi hasayat hatta sakha fil ardi. Ketika Nabi Ibrahim khalilullah, kekasih Allah, melaksanakan ibadah manasik, menunjukkan ibadah manasik itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka syaitan nampak di hadapannya, yang ketika itu Nabi Ibrahim sedang berada di jumrah, yakni jumrah Aqabah. Maka Nabi Ibrahim pun melempar syaitan tersebut dengan 7 butir kerikil, hatta sakha fil ardi, sampai akhirnya syaitan pun terperosok ke dalam tanah. Dan Nabi mengatakan, asyaitanu turjamun
wa millatu abikum Ibrahim tattabi'un. Kalian merajam syaitan. Bersamaan dengan itu, yakni bersamaan dengan melempar jumrah, kalian mengikuti ayah kalian yaitu Nabi Ibrahim. Artinya saat ini kita melaksanakan ibadah haji dengan melempar jumrah itu dalam rangka ittiba'u millati Ibrahim, mengikuti syariat dan agamanya Nabi Ibrahim, bukan dalam rangka melempar syaitan. Iya. Jadi intinya hadis ini berkenaan tentang larangan bersikap gulu. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya sikap gulu itu menyebabkan kebinasaan. Sebagaimana perbuatan umat-umat terdahulu, karena mereka bersikap gulu kepada orang-orang soleh di dalam memuliakan, maka Allah binasakan mereka. Kebinasaan apa yang menimpa mereka? Karena di sini Nabi tidak menjelaskan secara khusus. Nabi hanya mengatakan fa inna ma ahlakana man kana qablakum al-ghulu. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang kebinasaan yang menimpa mereka. Umumnya kebinasaan ini juga akan menimpa orang-orang yang bersikap gulu di dalam Islam. Baik dalam hal akidah, ibadah, seperti praktek-praktek kebid'ahan, maka itu merupakan salah satu bentuk sikap gulu karena menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, halakuddin, kebinasaan yang menimpa agama mereka. Ini halakuddin. Apa maksudnya kebinasaan yang menimpa agama? Yakni ibadahnya itu tertolak. Walaupun dia sudah berkorban dari sisi waktu, biaya, tenaga untuk mengerjakan ibadah tersebut, tetapi karena dia bersikap gulu, maka ibadahnya tertolak. Dan yang namanya ibadah ditolak, tidak diterima, maka ini adalah bentuk kebinasaan. Bukan hanya itu, bahkan ibadah yang didasari sikap gulu itu menyebabkan amal ibadahnya terhapus, gugur. Ya. Itulah ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada mereka yang bertawassul kepada penghuni kubur. Walaupun niat mereka adalah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka pun berusaha ketika mereka hendak melakukan ziarah kubur, harus keluar kota. Mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dan mereka berusaha dengan menggunakan harta yang halal. Tetapi semuanya itu gugur tertolak. Kenapa? Karena ada praktek kesyirikannya di situ. Dan Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amal ibadahmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Iya. Maka ini kecelakaan dari sisi apa? Agama. Makanya tadi di awal saya sampaikan, semua bentuk penyimpangan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu merupakan sikap apa? Gulu. Iya. Kemudian yang kedua, halakul ajsam, yaitu kebinasaan yang menimpa badan.
jasad, yaitu di mana sikap gulu mengakibatkan Allah membinasakan mereka. Allah timpakan azab, Allah turunkan malapetaka. Nah, perhatikan dalil yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang tindakan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, yang mereka bersikap gulu kepada orang-orang soleh, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra, yang mereka membuat patung dan beribadah di sisinya. Ini kan termasuk perbuatan gulu yang sangat jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan mengirim air bah yang sangat dahsyat dan menenggelamkan mereka. Iya. Maka ini adalah ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebinasaan yang menimpa umat-umat terdahulu itu karena mereka menyelisihi agama mereka dan menyelisihi rasul mereka. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwasanya sebab kebinasaan umat-umat terdahulu adalah karena mereka menyelisihi nabi mereka. Dan telah terbukti dalam sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan kaumnya Nabi Lut karena mereka tidak mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut. Allah binasakan kaum Ad, kaum Samud dengan mengirim teriakan yang sangat keras sehingga memotong jantung-jantung mereka dan mereka pun mati bergelimpangan. Itu disebabkan karena mereka menyelisihi rasul mereka. Demikian pula sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah bagi mereka yang ketika disampaikan hadis Nabi tapi mereka malah lebih mengedepankan pendapat kiainya, ustadznya. Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 84, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Waspadalah bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, bisa jadi mereka ditimpa fitnah dan juga ditimpa azab yang pedih. Fitnah yang menimpa agama mereka sehingga agama mereka itu tertolak, ibadah mereka tidak diterima. Au azabun alim, azab yang pedih yang menimpa badan mereka. Jadi itu makna kebinasaan. Jadi kebinasaan yang pertama dari sisi apa? Agama. Ini ibadahnya tertolak. Yang kedua, mengakibatkan Allah binasakan jasadnya. Baik. Kemudian perhatikan hadis ini. Rasulullah mengatakan, "Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Di sini ada kalimat innama. Kalimat innama dalam bahasa Arab itu mengandung makna al-hasr, yakni pembatasan. Pertanyaannya adalah, apakah hanyalah di sini satu-satunya penyebab dibinasakannya umat terdahulu? Artinya apakah sikap gulu itu merupakan satu-satunya penyebab dibinasakannya umat terdahulu? Tidak ada sebab-sebab yang lain. Karena Nabi menggunakan dengan kalimat apa? Innama. Seperti misalnya ada ungkapan innama Zaidun fil fasli,
ya, hanyalah Zaid di dalam kelas. Berarti ada orang lain nggak selain Zaid, jamaah? Hah? Ungkapan hanya Zaid yang ada di dalam kelas. Berarti yang lainnya tidak ada, hanya Zaid saja, ya kan? Nah, demikian pula dalam hadis ini. Apakah hanya gulu saja yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu dibinasakan? Maka jawabannya tidak. Ada sebab lain. Ya, karenanya al-hasr kalimat innama itu ada dua makna. Ya. Yang pertama al-hasr al-hakiki, yakni yang menjelaskan bahwasanya tidak ada yang lain. Hanya itu saja. Ya. Dan yang kedua al-hasr al-idofi, yakni ada sebab yang lain. Dan Nabi menggunakan kalimat innama yaitu dalam rangka keharusan bagi kita untuk memperhatikan. Jadi penegasan. Makanya ternyata dalam hadis-hadis yang lain itu tidak hanya sikap gulu saja yang menyebabkan kebinasan umat terdahulu. Apa diantaranya? Ya tadi menyelisihi nabi mereka. Kemudian juga tidak berlaku adil dalam menetapkan hukum. Ya, tajam ke bawah, ya, tetapi untuk menetapkan hukum yang kepada orang-orang kaya tidak berani. Apa kata Nabi SAW? Innama ahlaka man kana qablakum annahum idha saraka fihim syarif tarakuh wa idha saraka fihim ad-du'if aqamu alaihil had. Bahwasanya sebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian, apabila yang mencuri itu adalah orang-orang mulia, orang-orang kaya, maka mereka tidak menegakkan hukum potong tangan, hukum had. Tetapi kalau ternyata yang mencuri adalah rakyat, ya, baru ditetapkan hukum had. Dan tindakan seperti ini ya sangat banyak di zaman sekarang, jamaah sekalian. Yang mana hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Mereka yang korupsi miliaran, tapi karena disuap hakimnya, pengacaranya, maka mereka pun lolos dari hukuman. Dan ini menjadi sebab kebinasaan. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah yang lain, bahwa manusia dalam beribadah itu terbagi menjadi 3 macam. Wan nasu fil ibadati tarafan wa wasat. Yang pertama al-mufrid, yaitu mereka yang bersikap berlebih-lebihan. Yang kedua al-mufarrid, yang meremehkan. Dan yang ketiga al-mutawassit, yang berada di mana? Di tengah-tengah. Iya. Jadi 3 hal ini bukan hanya dilakukan oleh umat-umat terdahulu, tapi juga dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Contoh, ada di kalangan para sahabat yang mereka berlebih-lebihan dalam beribadah. Istilahnya tadi apa? Al-mufrid atau al-gulu. Yaitu tentang 3 sahabat yang datang menemui istri Nabi bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Setelah dijelaskan, ka'annahum taqalluha, mereka merasa kurang. Akhirnya yang satu mengatakan, aku akan puasa terus. Yang kedua mengatakan, aku akan sholat terus, enggak tidur di malam hari. Kemudian satunya lagi mengatakan, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Dan Nabi mengingkari perbuatan mereka. Karena ini termasuk tindakan gulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Ya.
Makanya semua yang Allah syariatkan kepada kita itu kembali kepada al-istita'ah, kemampuan. Islam tidak memberat-beratkan kita. Justru ketika ada sesuatu yang memberatkan, maka Islam memberikan keringanan. Ad-dinu yusrun. Islam adalah agama yang apa? Mudah. Ya. Nabi mengatakan kepada sahabat, yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan, jangan kalian mempersulit. Ya, basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira dan jangan kalian membuat mereka lari. Nabi mengatakan seperti ini karena tindakan Mu'adz bin Jabal yang dia memberat-beratkan jamaah sholat. Yang dia mengerjakan sholat isya dengan membaca surat yang sangat panjang, surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Bayangin kita sholat baca surat Al-Baqarah, bukan pertengahannya doang. Bukan baca ayat kursi saja, tapi dari awal sampai akhir. Berapa jam coba itu? Akhirnya ada di antara jamaah yang enggak kuat. Dia memisahkan dirinya. Ya. Dan di pagi harinya orang ini pun diomongin, oh si fulan munafik itu dia. Ya, dia pun enggak terima, lapor kepada Nabi SAW. Dan Nabi memanggil Mu'adz. Apakah Nabi malah memuji Mu'adz dengan tindakan seperti itu? La, afatanun ya Mu'adz. Apakah ente ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Malah diomelin. Ya. Tidakkah engkau membaca surat Sabbihi wa syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha? Karena orang yang sholat di belakangmu ada yang anak kecil, ada yang lemah, ada yang punya hajat dan yang lainnya. Maka dari sini seorang imam hendaknya memperhatikan kondisi jamaahnya. Jika memang jamaahnya udah pada tua-tua, ya kan, maka jangan panjang-panjang. Namun bukan berarti nggak boleh sholat membaca surat yang panjang, boleh. Nabi saja bacanya panjang jamaah sekalian. Tapi melihat kondisi makmum. Iya. Makanya yang pengen panjang-panjang ya datang ke sini sholatnya. Sholat tarawih ntar kan. Satu malam satu juz. Insya Allah. Ya justru kapan lagi jamaah sekalian? Nasihat para ulama kita, apabila kita mendapati Ramadan, apa kata mereka? Jadikan itu adalah Ramadan terakhirmu. Iya. Karena kita nggak tahu tahun depan dapat lagi atau enggak. Betapa banyak orang-orang yang sebelum kita yang masih puasa bareng, sholat tarawih bareng, buka puasa bareng. Sekarang kita hanya melihat kontaknya saja di WA. Orangnya udah pada kagak ada. Ya. Nah itulah artinya bukan menjadi jaminan. Sehingga maksimalkan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Ya. Maka cari salat tarawih yang betul-betul nyunnah. Yang membaca ayat yang panjang sehingga kita bisa merenungi gitu kan. Ya, jangan ini malah mencari masjid yang cepat selesainya. Dicari yang patas gitu kan. Iya. Baik, jadi itu contoh al-mufrid berlebih-lebihan. 6. Dan juga dalam muamalah, apa contoh berlebih-lebihan dalam muamalah? Yaitu mengharamkan sesuatu yang pada asalnya halal. Ya. Misalnya dia mengharamkan makan daging ini, daging itu, mengharamkan makan daging di pasar, katanya nggak disebut bismillah gitu kan. Maka ini termasuk tindakan mufrid, yaitu berlebih-lebihan. Gulu namanya. Atau juga biasanya di bulan suci Ramadan, termasuk tindakan gulu adalah dia menganggap membatalkan puasa, padahal tidak membatalkan puasa. Seperti apa menganggap menangis membatalkan puasa? Tidak jamaah sekalian. Suntik batal puasa atau tidak? Tidak. Berbekam, donor darah boleh. Gosok gigi boleh atau tidak?
Boleh. Pakai odol? Boleh. Yang penting jangan banyak-banyak odolnya. Dan hindari odol kodomo ya. Karena punya rasa yang sangat. Nah, ya jadi banyak hal-hal yang tidak membatalkan puasa dianggap membatalkan puasa. Dulu kita meyakini berenang batalin puasa, apalagi kentut dalam air ya kan. Apa hubungannya jemaah? Itu orang-orang yang mengatakan membatalkan puasa berarti mereka adalah apa? Gulu, berlebih-lebihan. Ya, maka dari sini di antara faidah yang kita petik, di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama adalah al-wasat. Tengah-tengah. Tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Kita sebutkan contoh-contoh di mana Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah di antara ahlul bid'ah. Ya, maka demikian pula hendaknya kita beribadah, beragama, berakidah, bermuamalah tengah-tengah. Contoh berkenaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah berada di antara ahlul jafa wa ahlu tafrid. Berada di antara kelompok yang berlebih-lebihan dan meremehkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa saja yang Allah tetapkan maka kita wajib menetapkannya. Berbeda dengan Jahmiyah, mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan kalau Allah punya sifat sama dong seperti manusia. Makanya mereka menolak sifat. Nah ini gulu namanya. Ada lagi yang kedua yaitu orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mereka menetapkan hanya sebagian sifat saja, dan juga orang-orang Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat saja, yaitu menetapkan sifat berapa? 20 saja, tidak menetapkan sifat yang lain. Mengingkari sifat Allah punya tangan, Allah berada di atas langit, mengingkari sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia, mengingkari sifat al-maji, datang, mengingkari sifat al-istiwa. Ahlus Sunnah menetapkan semuanya. Iya. Demikian pula yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah dalam masalah takdir, yakni di antara kelompok Qadariyah dan Jabriyah. Kelompok Qadariyah mengatakan bahwasanya manusia bebas dari kehendak Allah. Yakni Allah tidak ikut campur dengan perbuatan manusia. Ya, ini kelompok apa? Qadariyah. Al-Jabriyah, ya, kebalikannya. Manusia itu tidak punya kehendak. Apa yang dia lakukan itu semua atas kehendak Allah. Ya, bayangannya seperti robot. Jadi Allah itu dibayangkan yang menyetel, ya, remote gitu kan. Jadi manusia itu terpaksa. Itu Jabriyah. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah, yakni menetapkan kehendak bagi manusia, tapi kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah antara orang-orang Murji'ah dan Khawarij dalam masalah pelaku dosa besar. Bagaimana anggapan orang-orang Murji'ah bahwa pelaku dosa besar selama dia beriman maka tidak mempengaruhi keimanannya. Makanya ketika kita membahas tentang hadis Abu Thalib
Mereka mengatakan Abu Thalib adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena dia mengakui di dalam hatinya. Jadi orang mukmin walaupun dia berzina, ya mencuri, melakukan dosa besar apa saja, itu tidak mempengaruhi imannya. Sehingga pelaku maksiat imannya sejajar dengan iman Abu Bakar. Maka beragama model seperti ini membuat orang itu meremehkan apa? Maksiat. Udahlah, nggak apa-apa zina, yang penting kita mentauhidkan Allah, ya kan. Nah, ada lagi kebalikannya kelompok siapa? Khawarij. Yang mereka justru bersikap gulu, mengkafirkan pelaku dosa besar. Mukmin yang melakukan dosa besar, maka dia kafir, kekal di neraka. Makanya mereka menafikan apa kemarin? Syafaat. Ahlus sunnah tidak. Pelaku dosa besar, walaupun dia meninggal dalam keadaan berzina, maka kita tidak boleh memvonis dia neraka. Tetapi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berada di tengah-tengah. Imannya ada, cuma imannya berkurang. Makanya tentang iman, Ahlus Sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Beda dengan orang-orang Murji'ah, bertambah terus gak pernah berkurang. Orang-orang Khawarij mengatakan hilang semuanya. Makanya Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara kelompok Nusaibah dan kelompok Syiah. Ya, azan dulu. Yang ada pertanyaan silakan ditulis pertanyaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Iya. Demikian pula contoh pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah kedudukan Nabi. Tengah-tengah antara kaum liberal yang mereka merendahkan Nabi SAW, menganggap bahwa hukum yang ditetapkan oleh beliau hanyalah ijtihad yang relevan di zamannya saja. Adapun di zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Itu orang-orang liberal. Makanya kita berdiskusi dengan mereka tidak akan nyambung ya mas kalian. Karena prinsip-prinsip dasar beragamanya sudah beda. Kita mau ngomong bagaimanapun, mau menukil hadis Sahih Bukhari Muslim, mereka mengatakan apa? Kita memahami Al-Quran As-Sunnah bukan final. Kita hanya proses. Yang menilai baik dan benarnya adalah diri kita sendiri. Karena Islam, kata mereka, turun ya di kalangan orang Arab yang sesuai dengan kehidupan bangsa Arab. Sementara kita hidup di bumi Nusantara yang berbeda dengan budaya, politik, sosial mereka. Ya, sehingga memahami Al-Quran itu bukan final, tapi masih proses. Kata mereka. Ya, ini sebagai ganti dari ungkapan yang mereka seru-serukan dahulu. Al-Quran itu kebenarannya sifatnya relatif, bukan absolut. Sekarang diganti, memahami Al-Quran proses, bukan final. Sama aja ya kan. Iya, itulah orang-orang liberal. Kebalikannya adalah orang-orang sufi yang mereka mengangkat derajat Nabi seperti Tuhan. Ya. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Rasulullah adalah manusia yang mulia, namun tidak sampai kepada derajat Tuhan. Kita mencintai beliau sesuai dengan ya ketentuan syariat. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah dalam masalah wali. Ya. Orang-orang sufi mengatakan bahwasanya wali itu maksum, mereka bersikap gulu kepada wali. Ahli sunnah tidak. Ada lagi kelompok yang jafa, yaitu yang sama hampir berlebihan. Jafa artinya meremehkan masalah wali. Orang gila dibilang apa? Wali, disebut namanya wali apa itu? Madzub ya. Nah, baik jamaah sekalian, itu mungkin faedah-faedah penting yang bisa kita ambil dari hadis iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Dengan selesai pembahasan hadis yang terakhir ini, berarti selesai pembahasan bab tentang sebab kekufuran anak Adam, yaitu karena gulu. Insyaallah ya, pada Id kita akan lanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang larangan beribadah di kuburan. Kita akan sampaikan kaidah-kaidah penting berkaitan dengan ibadah di kuburan, antara yang boleh dan yang tidak boleh.